apakah kalau kita konsumsi secara berkelanjutan ada side effect-nya? Dari sisi medisnya bagaimana tuh? Jadi dengerin kata dokter tapi jangan ikutin lifestyle-nya dokter. Oh. Nanti bahkan ada resiko obesitas juga. Tapi sepenting apa sih tidur sebenarnya? Badan kita tuh ada biological clock-nya ya. Circadian rhythm. Betul, Anjay. itu akan keganggu di situ. Terminal illness. Hi guys, welcome back to another episode of Oke guys, jadi pada hari ini gue di-join oleh seorang temen gue yang juga seorang dokter. Hence why dia menjadi guest pada video hari ini yang judulnya seperti ini. Sebelum gue bacot lebih lanjut, silahkan diperkenalkan dulu dirinya. Halo teman-teman semua, nama gue Aisy. Yang mereka temen lu, so kenal. Ya udah, pacar-pacarku semua. Nama gue Aisy, gue seorang dokter, lulusan FKUGM dan sekarang masih jomblo. Oh, gue kira bakal ngomong soal kedokteran. Kita langsung ke sana ya. Jadi seperti kalian lihat pada video hari ini, kita akan membahas seputar tidur. Kenapa gue pilih topik ini? Karena gue orangnya tuh banyak masalah tidur ya. Gue tuh susah tidur, gue sering banget sleep paralysis, atau bahasa lainnya ketindihan. Gue sering banget ketindihan. Seminggu sekali, udah kayak langganan aja, udah kayak gereja. What better way untuk membahas ini selain dari mengundang dia ke channel gue? Oke, langsung aja kita mulai tanpa basa-basi lebih lanjut. Gue pengen mulai dengan ini. Orang tua kita kan selalu bilang kan, tidur yang cukup, tidur siang ya. Tapi sepenting apa sih tidur sebenarnya? Kenapa orang tua kita tuh sangat-sangat mendorongkan tidur banget? Untuk anak kecil, memang itu kebutuhan tidur lebih banyak, belasan jam dibanding gitu? kita yang umur udah segini. Umur kita kan udah umur produktif ya. Dari 18 sampai 40 tahun tidurnya harus minimal 7 sampai 8 jam. Jadi memang makanya anak kecil suruh tidur mulu karena memang butuhnya segitu. Kalau nggak tidur gimana anak kecil misalnya? Kalau nggak tidur kenapa ya, nanti banyak masalahnya. Sebenarnya kita tidur, istirahat tuh kan istilahnya apa ya? Seharian kita udah banyak kegiatan. Malam itu dimana waktu kita memulihkan diri, istilahnya kayak ngeriset gitu. Karena pas malam hari itu kita tidur, hormon-hormon dirilis waktu itu. Jadi untuk menjaga fungsi organ-organ kita tetap baik tuh pas tidur terutama ya. Penting banget. Kalau misalnya nggak bisa tidurnya dijaga atau kurang tidur, nanti bakal banyak masalah yang muncul. Masalahnya apa ya, itu nggak konsen, jadinya bawaannya lemes, bawaannya pengen marah terus, atau nanti bahkan ada resiko obesitas juga. Kenapa? Nah, karena saat kita tidur itu kan dirilis hormon namanya leptin. Itu dia bakal nge-suppress nafsu makan, itu disupres. Sama dia juga menstimulasi untuk pengurasan energi, penggunaan energi. Pantes malam-malam tuh orang kalau nggak tidur pengen makan ya? Benar. Karena grelinnya justru naik. Jadi rasanya kayak pengen nafsu makannya malah menambah gitu. Jadi pengen karena jadi banyak. Iya anjir, pantes stres. McD tuh malam-malam tuh rasanya nikmat banget. Padahal siang-siang rada be aja gitu. Mie juga enak Iya banget. anjir. Gue langsung aja ke pertanyaan kedua. Kalau kita malam tidur bentar doang, 4 jam misalnya anggap aja. Tapi kita siang tidur lagi 4 jam lagi, kan 8 jam tuh jadinya. Itu bagus atau enggak? Atau sama aja atau nggak bagus? Fun fact nih, dulu zaman orang kuno, ini dari beberapa penelitian juga ya, itu memang mereka tidurnya namanya tidur bifasik 2 kali dalam sehari. Itu kayak lo sebutin, jadi malam 3 sampai 5 jam, nanti siang mereka tidur lagi 3 sampai 5 jam lagi. Tapi itu dilakukan rutin kayak tiap hari. Itu efeknya ya kurang lebih sama kayak kita sehari-hari, cuman kita kan di zaman modern begini memang tidurnya itu cenderung monofasik. Yang satu doang tidurnya waktu malam. Misalnya nih kayak hari ini kita tidur malam doang 7 jam. Besoknya kita ada ya tidurnya nyoba bifasik gitu, malamnya 4 jam, siangnya tidur lagi 4 Badannya kayak nggak kebiasa kali ya? Badan kita tuh ada biological clock-nya ya. Circadian rhythm. Betul. Anjay. Itu akan keganggu di situ. Akan keganggu. Jadi rutinitas kita berubah, badannya jadi kayak waduh ini bukannya harusnya belajar, harusnya kerja, malah tidur nih. Jadi kayak dia kebingungan sendiri karena dia udah ada jadwalnya sendiri di badan kita, kayak kapan kita makan, kapan kita aktivitasnya lagi banyak, terus kapan kita harus istirahat, itu badan kita udah tahu sebenarnya. Tapi karena kita merusak itu, jadinya ya kacau. Di situ sih. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau tidurnya kayak gitu, tapi harus rutin, which is impossible karena kita banyak aktivitas kan. Apalagi di usia produktif di hustle culture. Betul sekali. Tadi mungkin kalau buat yang pada belum ngerti,
gue pengen lu juga jelasin apa itu sebenarnya circadian rhythm. Circadian rhythm itu ritme yang Circadia. ya, circadia. Oke. Ritme sirkadia yang intinya dia regulasi dalam 24 jam itu. Nggak cuman tidur loh by the way. Gue baru tahu. Iya, banyak kayak makan dan pokoknya badan kita itu kalau misalnya kita lagi makan itu kapan dia rilis hormon ini, kapan dia rilis hormon itu. Jadi memang ada waktunya sendiri dan itu nggak cuma di manusia. Ada di tumbuhan juga kapan bunga itu dia mekar, kapan dia kuncup, terus hewan juga kapan dia harus, misalnya hewan nokturnal nih, kapan dia harus sembunyi, kapan dia harus tiduran di siang hari kan mereka biasanya menghindari predator, kalau malam baru mereka keluar kayak gitu. Dia tuh lebih regulasi kayak lebih ke cahaya gitu sih. Tidur itu, jadi misalnya pagi ada cahaya itu badannya langsung ini kita harus alert, kita harus bangun. Nanti malam udah gelap, udah mulai gelap nih. Nanti badan ngasih signal, nih kita rilis melatonin biar badannya ngantuk kayak gitu. Follow up question, tidur tuh harus gelap gulita nggak? Lebih bagus begitu. Lebih bagus begitu. Lebih bagus begitu. Lebih istirahatnya lebih optimal. Oh itu beneran ya? Beneran. Gue kira fake gitu. Karena badannya jadi agak bingung sih kayak. Berarti real ya Min ya? Iya, kalau misalnya real Min, real Kak. Jadi kalau misalnya terang, badannya bisa kayak ngira ini siang, ini terang, harusnya kita alert. Ih, Gitu. badannya cupu banget dong berarti. Iya, Kayak lampu, gimana ya ini respon? siang atau malam ya? Oh, dan circadian rhythm itu kalau misalnya terganggu tuh apa yang bakal terjadi? Sama sih tadi kayak misalnya kayak kurang tidur gitu ya, banyak jadi nggak fokus, terus juga imunnya juga turun, gampang sakit, atau misalnya kayak lagi radang atau lagi demam tuh sembuhnya lebih lama, gampang stres juga, gangguan psikologis juga bisa. Jadi memang Gangguan psikologis as in kayak jadi lebih tidak waras gitu? ya maksudnya lagi stres, itu stresnya jadi berkepanjangan gitu, bisa kayak gitu. Kalau misalnya keganggu sama sih tadi kayak kurang tidur tuh kurang lebih sama. Tadi kan lo udah sebutin melatonin. Itu adalah sebuah obat yang gue konsumsi kalau gue gak bisa tidur. Karena setahu gue melatonin tuh emang natural kan. Udah ada di tubuh kita. Dan pada saat kita konsumsi itu cuma memperbanyak doang kadarnya. Apakah itu benar? Dan apakah kalau kita konsumsi secara berkelanjutan ada side effect-nya? Dari sisi medisnya bagaimana tuh? Sebenarnya kalau kita mau konsumsi suplemen gitu memang harusnya konsul dulu ya ke dokter yang memang membutuhkan. Sorry dok. Atau enggak gitu kan. Sorry, dok. Saya beli Tokped dok. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, asalkan Oke. masih di dosis yang optimalnya gitu, dosis yang wajarnya. Di orang dewasa itu 2 mg sehari dan dikonsumsinya itu sekitar 1 sampai 2 jam sebelum tidur. Itu jangan banyak-banyak. Oh oke. Gue gak banyak-banyak. Iya. Tapi biasa gue setengah jam atau like 10 minutes before mau tidur. Nggak apa-apa. Emang sebenarnya badan kita udah ngerilis sendiri sih. Jadi itu emang suplemen doang sih, relatif aman. Cuman seperti kebanyakan suplemen juga nggak semuanya bener-bener aman. Pasti bisa ada efek samping. Karena tiap orang kan reaksinya beda-beda ya. Iya. Tiap badan. Ada yang nanti yang ringannya bisa pusing, bisa nanti Untung belum sih gue sih. sakit kepala, bisa mual juga. Oke. Yang beratnya justru bisa sampai kejang, Oh, no. perdarahan gitu. Tapi itu yang parahnya Yang ya. parahnya Yang kan. parahnya. Kan gua kan berpotensi. Enggak, berarti melatonin yes tapi hati-hati. Konsul dulu bukan yes, konsul dulu. Jangan Terutama kayak buat gue. Ini loh, terutama buat ibu-ibu yang lagi program hamil. Lagi mengandung gitu. Enggak program, lagi pengen Yang lain TV punya gitu. anak. Oh. Pengen punya anak. Oh itu bahasa medisnya program hamil Iya, ya? lagi program hamil, Iya, mau oke. mau punya anak itu lebih baik dikonsulkan dulu karena dia bisa mengganggu proses ovulasi juga. Chance dia untuk hamil bisa berkurang, tapi balik lagi harus konsul makanya. Ini orang-orang yang pengen birth control pada nulis semua nih anjir. Gila men, edukatif banget. Jadi mendingan lu pada subscribe. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa itu insomnia dan kenapa orang pada bisa insom? Zaman sekarang tuh, I might be wrong, correct me if I'm wrong di komen. Dan komen juga kalau kalian sering insomnia seperti gue. Orang insomnia tuh menurut gue zaman sekarang lebih banyak kayaknya ya. Daripada dulu. Ya gue sih dulu nggak hidup ya. Iya, kita kan Tapi tahu ya. denger-denger sekarang tuh orang lebih gampang insomnia. Itu bener atau enggak? Dan
apakah ada hubungannya dengan misalnya main HP kebanyakan atau internet lah, atau mungkin gara-gara otak kita sudah sangat terbiasa dengan intake dopamin yang lebih jadi kayak otak kita jadi lebih hyper aware gitu, atau gimana? Ya, sebenarnya kalau dibanding data yang dulu-dulu ya, gue juga belum baca sih, kurang tahu lah. Maksudnya kayak perbandingan antar zaman sekarang sama zaman dulu gimana. Tapi memang zaman sekarang ini ya kita kan lihat-lihat teman-teman gitu ya, lihat siapapun gitu, banyak yang insom, banyak yang nggak bisa tidur. Itu juga faktor dari ya itu stres, tekanan yang ada. Terus juga lagi dibanding dulu kan sekarang noise banyak banget ya. Kayak noise, iya. noise banyak banget kayak kendaraan lebih banyak. Iya. Terus juga TV, HP, banyak banget suara-suara yang bikin kita nggak bisa tidur. Sebenarnya insomnia kan gangguan tidur ya, maksudnya sulit untuk tidur. Itu definisinya? Iya, sulit untuk tidur. Nah, insomnia itu sendiri ada 3 jenis. Ada banyak jenisnya. Keren nih. Ada yang initial insomnia, itu dia susah tidur, susah memulai tidur. Mau tidur tuh nggak ngantuk-ngantuk gimana nih gitu. Ada juga yang middle insomnia, itu dia kebangun, dia tidur gampang. Tapi ntar dia kebangun-bangun, terus dia tidur lagi. Oke, maaf motong dikit. Gue seringnya middle sering banget gue. Gue juga sering. Jadi tengah-tengah malam kan gue tuh minum air banyak banget kan. Gue tuh bisa ke toilet untuk pipi pupu cek. Pas balik-balik sampai subuh nggak tidur. Oh, itu namanya terminal Illness? Enggak, terminal insomnia. Okay. Tapi nggak bisa tidur kan? Nggak bisa tidur. Iya. Kayak literally sampai pagi gitu. Terus lanjut tadi ada yang ketiga. Yang ketiga terminal insomnia. Jadi dia kebangun. Ih, asik banget, kayak smooth gitu. Terus kebangun, terus nggak bisa tidur lagi. Beda sama middle apaan? Kalau middle masih bisa tidur lagi. Tetap kebangun tapi bisa tidur lagi. Iya, bisa. Terminal kebangun tengah-tengah tapi nggak tidur lagi. Iya. Paham. Nggak tengah-tengah juga, bebas sih. Kayak misalnya tidurnya belum cukup. Kayak dia udah set alarm nih, dia udah bangun duluan sebelum alarmnya. Rada bagus nggak sih kalau sama alarmnya nggak beda jauh ya? Kalau beda 4 jam gitu kan PR juga. Iya. Tapi tetap terminal masuknya. Penyebabnya juga banyak tahu insomnia. Oh, gue juga mau nanya, untuk kaum yang gue yakin bukan gue doang, pasti banyak orang yang sebelum tidur tuh nonton YouTube dulu. Akhirnya jadi nggak bisa tidur sama sekali, terus jadi seger. Iya, emang begitu. Emang begitu ya? Iya, makanya ada namanya sleep hygiene yang akan kita bahas nanti. Anjay, gue nggak tulis tuh di script gue tuh. Ini menarik sekali. Yang akan kita bahas nanti. Oke, nanti ya. Itu tips and trick gimana tidurnya bagus. Tips and trick biar tidurnya bagus. Makanya nonton sampai habis biar retention time gue naik. Jangan di skip pokoknya. Jangan di skip ya. Oke, penyebab insomnia. Iya. Itu ada ya banyak juga. Kalau misalnya yang kayak baru-baru insomnianya kayak baru gitu, yang susah tidur, biasanya bisa tidur tapi kok kali ini nggak bisa ya, itu banyak juga penyebabnya apa. Misalnya baru pindah tempat nih, susah tidur kayak lingkungan baru, lagi menyesuaikan. Terus dia nggak biasa tidur di kamar sendiri lebih enak ya, nih kayak misalnya pindah ke hotel apa pindah ke apartemen baru gitu, terus kayak nggak bisa tidur tuh bisa juga jet lag, bisa juga stres. Itu agak lucu sih. Kenapa? Dulu gue punya temen yang emang tinggal sama pacarnya. Pas putus gak bisa tidur. Lucu anjir. Stres kayak badannya kayak kenapa nggak ada orang sebelah gue gitu. Gak bisa dikadel. Gak bisa dikadel gitu loh. Gue kayak deprivation terus jadi insomnia. Itu lucu sih anjir. Gue baru tahu ternyata bisa kayak gitu. Dan itu wajar. Sering terjadi. Bahkan misalnya dia baru ada cewek baru gitu, tidur sama cewek baru gitu, nanti dia bisa nggak tidur gitu. Perubahan lingkungan. Tiba-tiba yang biasanya sebelahnya guling ini tiba-tiba orang loh. Itu yang akut ya. Itu yang baru. Kalau yang kronis tuh bisa misalnya sakit kronis, nyeri, misalnya nyeri sendi. Nggak tidur sampai nyeri sendi. Nggak nyeri sendi jadi nggak tidur, kebalik. Kebalik. Bisa. Idenya udah bener sih, tapi oke, terus. Iya. Jadi misalnya dia sakit atau memang ada gangguan psikologis kayak mungkin depresi, gangguan cemas dan lain-lain. Itu bisa, dan itu biasanya panjang, lama kayak gitu. Kenapa orang tua lebih cenderung susah tidur? Sama sih kayak tadi sebenarnya, karena orang tua itu kan ya makin lama kan organ tubuhnya makin berkurang lah ya.
kayak cara kerjanya, Fungsinya gitu. terutama otak. Jadi ya istilahnya semakin tua kerja otak kita semakin lama, naturalnya begitu kan. Jadi dia pun ngirim sinyal tadi kayak circadian rhythmnya pun juga Nge-lag gitu ya? nge-lag lah, loading gitu lama. Iya, buffering banget gitu. Iya, dia ngirim sinyalnya juga jadi lama gitu. Itu secara fisiologis. Tapi kalau misalnya dia punya penyakit lain tadi seperti kayak mungkin gangguan psikologis atau dia baru aja mengalami hal traumatis, misalnya keluarganya dia meninggal atau teman-temannya meninggal gitu kan sering terjadi di usia-usia tua ya, di usia-usia lansia begitu. Ataupun ya penyakit-penyakit yang mungkin penyakit jantung, penyakit paru, penyakit yang mereka punya kan banyak ya. Jadi kasihan gue anjir. Iya, kasihan. Ekspektasi gue jawabannya kayak lebih light hearted gitu. Maaf ya. Nggak apa-apa dong. Oke, ini adalah segmen yang gue paling tunggu-tunggu. Gue bakal menjawab anjir, masuk gue jawab. Gue bakal menanyakan soal sleep paralysis atau ketindihan. Gue, seperti tadi gue bilang di awal, gue tuh sering banget ketindihan. Seminggu sekali. Bahkan rutin ya, harinya sih nggak rutin. Seminggu sekali ada gitu. Oke. Dan biasanya kalau gue sleep paralysis, itu gue siang-siang tuh lebih parah. Ini gue udah pernah Google nih. Jawaban yang gue dapat adalah badan kita udah tidur, tapi otak kita masih bangun. Tapi masa gue gitu terus sih? Ngeselin banget anjay, apalagi serem-serem lagi. Bisa kayak ada setan-setannya gitu. Sleep paralysis tadi lu seringnya yang gimana? Gue pengen nge-spill kisah ketindihan gue yang menurut gue paling serem. Ini bikin gue bener-bener takut banget. Dan ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun gue tidur di kamar nyokap gue gara-gara saking seremnya sleep paralysis. Gue lagi tidur menghadap keluar tembok belakang gue. Terus tiba-tiba ada figur gede banget lagi duduk kayak gini. Gitu kan. Tapi dia tuh duduknya tuh sampai atas. Jadi kan tinggi banget dong. Oh iya. Masuk lo begini aja bisa sampai atas dari bawah. Tapi nggak nimpa gitu. Nggak nimpa. Tapi gue nggak bisa gerak dan gue kayak nangis dikit gara-gara saking seremnya gitu kan. Terus figur ini itu bener-bener ngelemparin gue pakai banyak barang sambil ketawa-tawa. Sumpah men, nyokap gue tau gue tidur kamar nyokap gue soalnya. Terus Gue juga takut denger. Gue juga takut denger. Ini trigger warning buat yang takut, tapi kayak terus banyak banget tapi barang-barang kecil, misalnya kayak tisu, kertas, maksudnya bukan brak gitu loh. Tapi kayak barang-barang yang gitu. Kayak misalnya barang-barang kecil-kecil, jadi kayak misalnya kayak set tapi dia ketawa-tawa terus. Serem terus banget. bising banget rasanya. Itu gue rasanya udah mau nangis kan. Gue kayak anjir, gue sering ketindihan tapi gak pernah yang kayak gini anjing gitu kan. Akhirnya gue kayak terus kayak tips dan trik dari gue tuh dari Google juga, gerakin bagian yang paling gampang digerakin, kayak misalnya kelingking, hidung kali, kedip-kedip gitu, maksudnya biar lu kayak kembang kempis gitu ya. gitu kan, kembang kempis itu. Nah, terus akhirnya gue kebangun. Ternyata pas gue kebangun masih lanjut ketindihannya. Jadi di mimpi itu gue tuh lari ke arah toilet. Di toilet ada suara nangis bising banget. Tapi lu udah bangun apa mimpi? Ternyata ini gue belum bangun, tapi di otak gue udah bangun. Gue lari ke toilet, ada nyokap gue di toilet, lagi begitu juga, tapi lagi nangis. Terus nangisnya tuh bener-bener kayak bener-bener orang berkabung gitu. Gue bilang, "Mami kenapa nangis?" Ada orang berantakin ruang tamu. Gue lihat ke ruang tamu, ada kayak tuyul kecil gitu terbang-terbang, lompat-lompat, terbalikin meja. Itu gue langsung teriak kayak orang gila. Gue lari ke kamar. Akhirnya gue bangun for good. Gue ke kamar nyokap gue. Itu jam 2.30 pagi, gue ingat banget. "Mami, ya Kenji mau tidur di sini malam ini." Terus kamu kenapa? Ketindihan. Terus kayak gue takut banget. Akhirnya gue mau coba tidur. Yeah. Tapi nah itu dia masuk lagi tuh yang terminal insomnia itu. Gue jadi susah tidur sampai rada subuh gara-gara kepikiran terus. Plus gara-gara gue saking takutnya gue nonton YouTube terus kan. Jadi kayak gitu sih. itu juga mempromot udah gue takut dan gue ada begitunya lagi jadi susah tidur lagi. Benar. Oke, itu kisah gue. Kenapa orang bisa sleep paralysis dan setan-setannya tuh dari mana sebenarnya? Apakah ada penjelasan medisnya? Oke. Sebenarnya kayak kepercayaan orang ya kita hargai lah ya untuk yang gaib-gaib gitu. Tapi secara medis ya itu memang ada penjelasannya. Jadi tidur itu ada fase REM sama non-REM. Non-REM tuh yang awal-awal dulu. REM itu ya? REM. Yes. Rapid Eye Movement. Iya. Jadi awal kita tidur, itu fase kita kan tidur, mulai relax kan, itu fase non-REM. Jadi kita baru tidur, non-REM kan badan kita relax, diem gitu ya. Nanti masuk lagi ke fase lebih dalam lagi, REM. Jadi itu memang mata kita bergerak lebih cepat. Di situ masuknya mimpi dan segala macam gitu. Itu beneran kita ada tidur gitu ya. Gue mau tebak, abis ini
deep sleep. Itu Bukan juga. Udah sih, udah itu. Harusnya gue terdengar pintar, tapi ternyata tidak ya. Oke. Jadi REM itu deep sleep? Iya, Oke. udah fase situ ya. Dan di situ kita secara otak mata itu udah bangun. Tapi karena itu bangun secara tiba-tiba, badan kita belum siap untuk bangun. Jadi sebenarnya ototnya itu masih relax tadi, masih mikir dia tidur gitu, nggak ada. Karena sinyalnya kan nggak bisa langsung dia kasih cepet gitu kan. Oh pantas kita sadar tapi nggak bisa bergerak. Jadi kita secara pikiran itu udah bangun, mata juga udah kebuka, walaupun mungkin kebukanya dikit ya. Rasanya kan karena badan kita nggak bisa gerak, rasanya kayak ketindihan. Karena kita rasanya kayak nggak bisa gerak kan, agak sesek, agak gimana gitu, nggak bisa gerak. Nah di situ juga bisa muncul halusinasi visual, bisa yang ada yang di sini lah, ada yang di situ lah, dan makanya itu jadi traumatisnya. Itu namanya hypnopompic sleep paralysis. Kebanyakan traumatis kejadian. Sangat. Kalau yang itu traumatis, tapi yang biasanya kagak gitu. Karena ada halusinasinya. Betul, kalau Dok. nggak ada sebenarnya ya tinggal tunggu kapan nih bangun. Terima kasih Dok. Oh terus gue dengar juga sebenarnya sleep paralysis itu tuh tidak lama ya sebenarnya. Bentar doang. Bentar doang, tapi kita gara-gara mungkin terlalu gitu, jadi kayak kerasa Kayak lama panik, gitu kayak kan. panik. Gara-gara terlalu panik. Next question, kenapa kalau orang lagi sakit itu sering mimpi buruk? Kebanyakan yang lagi demam nggak sih? Iya. Lagi demam tinggi gitu Iya, kan. iya. Sering halusinasi. Gue bahkan. ngerasa relate banget. Nggak lagi tidur gitu bahkan bisa halusinasi. Yang kalau udah demam tinggi ya, bisa disorientasi, nggak ingat ini waktu jam berapa, ini di mana, itu bisa disorientasi waktu, tempat gitu bisa. Maksudnya bangun aja dia udah keganggu gitu loh pikirannya. Apalagi tidur. Disitulah muncul mimpi buruk, apalagi otaknya juga panas. Kalau kita tidur subuh banget nih jam 4 pagi, tapi 9 jam. Rutin nggak tapi? Anggap nggak rutin, tapi tiap hari 9 jam. Tapi tetap nggak bagus dong. Oh, nggak karena bagus dia nggak, ritmenya nggak sama tiap hari. Oh, jadi Rutinnya beda. bukan jamnya, tapi kayak lebih ke pattern tubuh kita gitu ya? Benar. Oh gitu. Dan balik lagi, tadi kan tubuh kita juga di-influence sama lights ya, sama cahaya. Saat kita tidur siang, itu dia juga bingung kayak, ini terang tapi kenapa gue tidur ya? Mulai malam ini gue tidur matiin lampu biar gue makin nyenyak. Tapi harus rutin. Nah, Bisa nggak? nggak tahu. Kepengennya rutin. Makanya itu adalah bantuan melatonin. Jangan diikutin ya. Jangan tidurnya harus bagus ya. Iya. Ya paling jam 10, bangun jam 6. Tapi sebenarnya kalau dokter ngomongin tidur tuh ironi banget. Ironi banget karena apa? Dokternya biasanya kurang tidur. Tidurnya jelek biasanya. Karena mereka jaga malam nih. Jaga malam dari jam 3 sore sampai besok pagi gitu. Kan otomatis tidurnya kurang ya. Mungkin kalau misalnya pasiennya aman itu bisa tidur. Tapi tidur juga biasanya nggak nyenyak, lebih alert gitu tidurnya. Kalau ada notif bangun gitu. Kayak gitu. Dan besoknya kan turun jaga udah nggak jaga sama sekali. Biasanya tidur bisa seharian gitu. Emang jelek banget tidurnya. Jadi dengerin kata dokter tapi jangan ikutin lifestyle-nya dokter. Quotes of the day. Anjay. Nanti gue bakal kayak taruh gitu. Ini pertanyaan terakhir yang tadi IC bilang akan kita bahas nanti. Cara tidur lebih baik, tips dan trik. Tips dan triks yaitu sleep hygiene. Sleep gitu hygiene. Ya. Ini baru nih buat gue baru pernah dengar sekali Sleep ini. hygiene kebersihan gitu ya. Ya emang ada rutin ya biar kita tidurnya lebih bagus. Pertama jamnya harus sama. Tadi jangan ubah-ubah lah pokoknya. Tubuh kita tuh udah ada jadwal sendiri, jangan ubah-ubah. Kecuali ya memang ada kerjaan mau nggak mau ya harus dikerjain ya. It is what it is gitu. It is what it is. Ya tapi kalau bisa sebisa mungkin tidurnya di waktu yang sama. Apalagi kalau misalnya nggak ada jadwal, terus malamnya begadang, ya mending dibuat tidur, kerjain besok, nonton besok, apa ngapain besok gitu kan masih ada. Nah tidurnya harus sama. Terus juga gadget juga dimatiin dulu. Sejam sebelum tidur tuh udah matiin lah pokoknya, di silent. Kecuali memang takut ada urgent ya. Walaupun mungkin mikir ada ya boleh lah dihidupin ya. Jangan nonton YouTube, jangan nonton apa sebelum tidur. Lu ngeliatin gue banget. Nonton Ya, emang YouTube iya sih, boleh cuman gue sih. ngerasa ter-attack gitu. Nonton YouTube boleh sih. Ironisnya gue pernah nonton YouTube jam 4 subuh. Karena gak bisa tidur, gue nontonin How to Sleep Better. The irony. Ya pokoknya ya gadget lepas dulu lah sebelum tidur. Terus juga jaga lingkungan tidur tuh
bagus, bersih, wangi. Oh, jadi beneran hygiene gitu ya? Hygiene ya benar. Sebelum tidur cuci kaki, cuci tangan dulu, sikat gigi, bersih lah. Masa tidur rasanya kayak lengket-lengket kan nggak enak ya? Ih, gue nggak bisa sih, gak Iya enak kan? banget. Nggak bisa kan, nggak Iya. enak kan. Makanya tidurnya jadi nggak enak tuh karena itu. Oh. Karena badannya rasanya nggak bersih. Manja bener nih badan. Manja. Manja abis. Hindari kopi. Hey, Hey, malam, terutama malam-malam karena ini ironik sekali ya. ironik sekali teman-teman. Oh ya, jangan makan deket-deket jam tidur. Oh, Nanti bisa naik asam lambung. Kalau mau makan, itu misalnya tidur jam 10, 3 jam sebelumnya makan. Jangan setelah itu. Jangan deket-deket tidur, nanti bisa asam lambung naik. Terus bisa nggak enak perutnya. oke, menarik. Gue ngerasa gue dapat konsul gratis hari ini. Nice. Udah, itu. Oke. Pasti tidurnya oke. Hey guys, I guess that's it for today. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai titik ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gila men, alay banget ngomong kayak gitu. Tapi intinya, kalian pengen gue ngomongin apa lagi sama dokter? Kalau kalian suka, IC bisa datang lagi. Atau mungkin ada dokter lain. Kalau kalian mau yang lebih spesialis atau apa, silahkan leave in the comments. Nama gue Joshua Kenji. Dan gue IC Kaspo. Next week, what can we talk about? Dadah!